Di pinggiran kota Perth, Australia, ada seorang pria bernama Sean. Usianya pertengahan 30-an, tubuhnya kurus, wajahnya tampak lelah oleh kerja keras, tetapi matanya masih menyimpan kelembutan. Sejak lama, ia dikenal sebagai pria baik hati yang selalu peduli pada orang lain. Teman-temannya sering berkata, Sean itu tipe lelaki yang lahir untuk jadi ayah. Ia penuh kasih sayang, sabar, dan selalu memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Namun, di balik kebaikan itu, Sean menyimpan luka. Beberapa hubungan masa lalunya kandas. Ada yang berakhir karena perselisihan kecil, ada yang berakhir karena pasangannya pergi begitu saja. Meski begitu, Sean tidak pernah kehilangan harapan akan cinta. Baginya, hubungan manusia adalah salah satu hal terindah di dunia. Ia percaya, suatu hari, akan ada seseorang yang benar-benar menghargai hatinya. Di tahun 2016, Sean mencoba membuka lembaran baru. Ia bergabung dengan aplikasi kencan daring yang sedang populer saat itu, Tinder. Dalam hatinya ada rasa ragu, karena ia tahu banyak kisah buruk tentang penipuan di dunia maya, tetapi juga ada rasa ingin tahu. Bagaimana kalau di balik layar kecil ini ada orang yang benar-benar tulus? Bagaimana kalau disinilah aku menemukan keluarga yang selalu kuimpikan, pikirnya. Hari-harinya diisi dengan bekerja paruh waktu, mendukung tim sepak bola lokal, mengajar kegiatan tim building, serta membantu orang-orang berkebutuhan khusus. Itu pekerjaan yang membuatnya bangga. Tetapi ketika malam tiba, kesepian sering menghantam. Di usia itu, banyak teman-temannya sudah menikah, punya anak, punya rumah dengan halaman kecil. Sean ingin merasakan hal yang sama, sebuah keluarga, tawa anak-anak, dan seseorang yang menunggu di rumah. Ketika ia mulai menjelajah Tinder, kebanyakan profil hanya lewat begitu saja. Beberapa percakapan singkat tak pernah berlanjut. Namun, suatu hari, matanya berhenti pada satu profil. Nama di situ adalah Arrow. Foto seorang wanita berambut coklat panjang, senyum samar, dan di sampingnya seorang bayi kecil bernama Sarah. Deskripsinya sederhana, baru tiba dari Inggris, berkeliling Australia dengan van bersama putriku. Ada sesuatu dalam foto itu yang membuat Sean berhenti sejenak. Mungkin tatapan bayi mungil itu, polos dan penuh keingintahuan. Mungkin juga senyum sang ibu yang tanpa percaya diri. Sean tidak bisa menjelaskannya, tapi ia merasa harus menekan tombol swipe right. Tak lama kemudian, layar ponselnya menampilkan notifikasi. It's a match. Sean merasakan degup jantungnya meningkat. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia belum tahu bahwa langkah kecil ini akan membawanya ke dalam kisah yang penuh cinta, harapan, sekaligus kekecewaan mendalam, sebuah kisah yang kelak akan menjadi peringatan bagi banyak orang. Malam itu, Sean membuka percakapan pertamanya dengan Arrow. Mereka mulai dengan obrolan ringan, cuaca Australia, perjalanan, dan alasan Arrow datang jauh-jauh dari Inggris. Dari awal, pembicaraan terasa mengalir, ringan, dan penuh tawa. Arrow punya selera humor yang cerdas, sementara Sean punya sifat sabar yang membuat siapapun merasa nyaman. Bagi Sean, itu seperti sinar baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada peluang nyata untuk menemukan seseorang yang bisa ia cintai dan lindungi. Ia tidak tahu, di balik semua kata manis itu, ada sebuah rahasia besar yang perlahan akan menyeretnya ke dalam badai. Setelah berminggu-minggu berbincang lewat aplikasi, akhirnya Sean dan Arrow memutuskan untuk bertemu langsung. Mereka memilih Fremantle, sebuah kawasan indah di tepi laut yang terkenal dengan kafe-kafe kecil, pelabuhan tua, dan suasana santai. Hari itu cuaca cerah, angin laut membawa aroma asin yang khas, dan langit biru membentang tanpa awan tebal. Sean datang lebih awal. Ia mengenakan kemeja sederhana, wajahnya terlihat sedikit gugup tapi penuh harapan. Ia belum pernah merasa setegang ini sejak lama. Semoga saja dia benar-benar seperti yang kubayangkan, batinnya. Ketika sebuah van putih berhenti tidak jauh darinya, pintu terbuka dan sosok Arrow muncul, lebih cantik dari fotonya. Rambutnya tergerai, matanya penuh percaya diri, dan di lengannya ada seorang bayi mungil yang langsung menarik perhatian Sean. Itulah Sarah, bayi 6 bulan dengan mata bulat besar dan senyum polos. Bagi Sean, pandangan pertama pada Sarah seperti membuka sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia bukan hanya bertemu seorang wanita, tapi juga seorang anak kecil yang tiba-tiba membuat hatinya terasa penuh. Mereka duduk di tepi dermaga, memesan ikan goreng dengan kentang dan segelas bir dingin. Arrow tampak begitu luwes dalam berbicara. Ia bercerita tentang perjalanannya dari Inggris, tentang rencananya berkeliling Australia dengan van,
dan tentang kecintaannya menulis. Sean terpesona. Ia merasa duduk bersama seseorang yang penuh energi, penuh cerita, seolah dunia di sekeliling mereka menghilang. Sarah benar-benar gadis kecil yang luar biasa, kata Sean sambil bercanda, ketika bayi itu meraih gelasnya. Arrow tertawa, dan tawa itu membuat Sean semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa pada pertemuan ini. Hari itu tidak ada drama, tidak ada rasa canggung. Semuanya mengalir seperti mereka sudah lama saling kenal. Malam pun jatuh perlahan, lampu-lampu kota Fremantle mulai menyala, dan mereka masih duduk di sana, berbicara, tertawa, menikmati kebersamaan. Sejak saat itu, pertemuan mereka tak berhenti pada satu kali saja. Beberapa malam kemudian, Sean dan Arrow kembali bertemu. Kali ini mereka membawa Van ke pantai, memesan makanan Cina, dan duduk berdua di bawah cahaya bintang. Ada rasa romantis sederhana yang membuat Sean merasa hidupnya berubah. Dalam hati kecilnya, Sean tahu bahwa ini lebih dari sekadar kencan biasa. Ia merasa sudah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Seseorang yang bisa ia cintai dan sebuah keluarga kecil yang mungkin bisa ia jaga. Namun, Sean tidak tahu bahwa di balik senyum Arrow, ada rahasia besar yang belum terungkap. Sebuah rahasia yang suatu hari akan membuat semua kenangan indah ini terasa pahit. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan begitu cepat. Sean dan Arrow semakin sering bertemu, baik di kafe kecil, di tepi pantai, atau bahkan hanya duduk bersama di dalam van sambil bercakap-cakap ringan. Tetapi ada satu hal yang paling membuat hati Sean berbunga, kehadiran Sarah. Setiap kali ia melihat bayi kecil itu tertawa, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada ruang kosong di dalam dirinya yang akhirnya terisi. Sean selalu menyukai anak-anak, dan teman-temannya tahu betul bahwa ia bercita-cita menjadi seorang ayah. Ia bahkan sering membantu menjaga anak-anak tetangganya, hanya karena ia merasa bahagia berada di dekat mereka. Dengan Sarah, perasaan itu semakin kuat. Sean tidak peduli bahwa Sarah bukan darah dagingnya. Ia mengganti popoknya, menggendongnya ketika menangis, bahkan menyanyikan lagu-lagu sederhana untuk menenangkan bayi itu. Teman dekat Sean kemudian berkata, "Aku belum pernah melihat Sean sebahagia ini." Dia seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Malam-malam mereka kadang dihabiskan di pantai, di mana Sean dan Arrow duduk berdampingan, sementara Sarah tidur nyenyak di pelukan ibunya. Sean merasa momen itu adalah potongan kecil dari kehidupan yang ia impikan, pasangan yang ia cintai dan seorang anak yang membuat rumah tangga terasa hidup. Dalam percakapan mereka, Arrow sering mengatakan betapa ia bersyukur bertemu Sean. "Aku tidak pernah menyangka ada pria seperti kamu," katanya suatu malam. "Kau bukan hanya menerima aku, tapi juga Sarah. Itu lebih dari yang bisa kuharapkan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Sean. Ia merasa semakin yakin bahwa inilah jalannya. Meski hubungan mereka baru beberapa bulan, Sean sudah mulai membayangkan masa depan. Ia melihat dirinya sebagai ayah yang penuh kasih untuk Sarah, dan mungkin suatu hari untuk anak-anaknya sendiri bersama Arrow. Namun, perlahan-lahan, teman-temannya mulai menyadari perubahan dalam hidup Sean. Ia jarang keluar bersama mereka, jarang ikut bermain bola atau berkumpul di pub. Waktunya kini lebih banyak tercurah untuk Arrow dan Sarah. Meski mereka senang melihat Sean bahagia, di balik senyum mereka ada sedikit kekhawatiran, karena kebahagiaan ini tampak datang terlalu cepat. Tetapi Sean menutup mata dari segala kekhawatiran itu. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan terlalu nyata untuk diragukan. Ia percaya bahwa akhirnya, setelah bertahun-tahun mencari, ia menemukan keluarga kecil yang selama ini ia impikan. Ia tidak tahu, bayangan indah tentang menjadi seorang ayah ini kelak akan diuji dengan kenyataan yang paling pahit. Hubungan Sean dan Arrow terus berkembang. Mereka semakin dekat, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai keluarga kecil yang saling mengisi. Namun, suatu malam di tepi pantai, di dalam van yang menjadi rumah sementara bagi Arrow, situasi berubah drastis. Arrow tampak gelisah. Ia menunduk lama, memegang tangannya sendiri, sebelum akhirnya menatap Sean dengan mata berkaca-kaca. "Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu," ujarnya dengan suara bergetar. Sean menelan ludah. Hatinya berdebar tak karuan. Apa yang bisa membuatnya begitu takut? Pikirnya. Arrow kemudian menghela napas panjang, dan kalimat itu meluncur seperti petir. "Aku mengidap kanker hati stadium akhir. Dokter memberiku waktu sekitar 6 bulan untuk hidup." Dunia Sean seakan berhenti berputar. Ia menatap Arrow dengan mata membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya.
Arro menjelaskan dengan air mata yang mulai jatuh di pipinya. Ia berkata telah menjalani beberapa pemeriksaan di Inggris sebelum pindah ke Australia. Dokter berbeda memberi perkiraan berbeda, tapi semuanya berujung sama, hidupnya akan segera berakhir. Sean terdiam lama. Dalam benaknya bercampur rasa takut, kaget, dan tak ingin kehilangan. Ia berpikir, baru saja aku menemukan seseorang yang ingin kuhabiskan hidup bersamanya, dan sekarang aku diberitahu bahwa waktu kami terbatas. Setelah keheningan panjang, Sean menggenggam tangan Arro erat. Kalau begitu, aku akan tetap di sisimu. Aku akan melakukan apa saja supaya sisa waktumu penuh dengan kebahagiaan. Dan Sarah, aku akan pastikan dia tumbuh dengan baik. Mata Arro berkaca-kaca. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Sean, seolah menemukan tempat aman untuk bernaung. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu, bisiknya. Sejak malam itu, arah hubungan mereka berubah. Sean tidak lagi hanya seorang kekasih. Ia menjadi penjaga, perawat, dan pelindung. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap malam adalah doa agar keajaiban terjadi. Teman-temannya, ketika mendengar kabar itu, ikut merasa hancur. Mereka melihat Sean yang biasanya ceria, kini membawa beban berat di pundaknya. Namun di sisi lain, mereka juga kagum dengan keteguhan hatinya. Meski tahu akhir yang menanti, Sean tetap memilih bertahan, demi cinta dan rasa tanggung jawab. Di balik ketulusan itu, Sean tidak menyadari satu hal. Kabar tentang penyakit mematikan ini adalah awal dari serangkaian kebohongan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pengakuan mengejutkan itu, kehidupan Sean berubah sepenuhnya. Hari-harinya kini dipenuhi rasa cemas, sekaligus tekad untuk tetap berada di sisi Arro. Ia tidak ingin wanita yang ia cintai melewati masa-masa sulit seorang diri. Arro mulai sering mengeluh sakit. Ada malam-malam di mana ia muntah tanpa henti, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Di lain waktu, ia tampak baik-baik saja, bahkan cukup bertenaga untuk bercanda. Kondisi yang naik turun itu membuat Sean semakin bingung, namun juga semakin kasihan. Ia berpikir, mungkin memang begini penyakit mematikan bekerja, penuh ketidakpastian. Untuk menutupi biaya, Sean mulai bekerja lebih keras. Pekerjaannya sebagai pendamping penyandang disabilitas memang memberinya kepuasan batin, tapi upahnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pengobatan. Ia mengambil pekerjaan tambahan, bahkan shift malam, agar bisa membayar obat, tagihan rumah sakit, dan kebutuhan sehari-hari. Tak jarang, Sean pulang larut malam dengan tubuh letih, hanya untuk menemukan Arro berbaring lemah di sofa. Ia akan berjongkok, mengusap kening wanita itu, dan berkata pelan, "Aku ada di sini. Kau tidak sendirian." Arro sering memandang Sean dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpa kamu," katanya. Kata-kata itu membuat Sean semakin mantap, meski dalam hatinya ada rasa takut yang tak pernah hilang. Namun, beban ini mulai memberi dampak. Teman-teman dekat Sean melihat perubahannya. Ia jarang tertawa, jarang keluar bersama. Tubuhnya kurus, matanya sayu karena kurang tidur. Seorang sahabat bahkan pernah berkata, "Kau tidak bisa terus mengorbankan dirimu seperti ini, Sean." Tetapi Sean hanya menggeleng. Baginya, meninggalkan Arro bukan pilihan. Ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya pada wanita itu, tapi juga pada Sarah, bayi kecil yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Dalam hatinya, Sean berjanji, jika waktunya benar-benar tinggal sedikit, aku akan pastikan Arro merasa dicintai. Dan Sarah, aku akan memberi awal hidup terbaik untuknya. Apa yang Sean tidak tahu adalah bahwa semua pengorbanan ini hanyalah bagian dari permainan yang jauh lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Meski beban penyakit membayangi, Sean berusaha keras menciptakan momen-momen indah untuk Arro dan Sarah. Ia percaya, jika benar waktu yang tersisa hanya sedikit, maka setiap hari harus diisi dengan kenangan berharga. Pada suatu akhir pekan, Sean menyewa sebuah caravan kecil dan mengajak Arro serta Sarah berkeliling ke pantai yang jauh dari keramaian kota. Jalan panjang yang membelah padang semak Australia terasa sunyi, hanya suara mesin mobil dan tawa kecil Sarah yang menemani perjalanan. Bagi Sean, suara tawa itu seperti musik terindah di dunia. Setibanya di pantai, mereka menyalakan api unggun kecil. Sean membeli makanan sederhana, mie goreng instan, bir kaleng, dan beberapa potong ayam goreng, lalu duduk bersama di bawah langit penuh bintang. Angin laut berhembus, membawa aroma asin yang khas. Di hadapan mereka, lautan luas berkilau diterpa cahaya bulan. Arro tampak bahagia malam itu. Ia tertawa lebih sering,
matanya memancarkan cahaya yang sudah lama tidak terlihat. Aku tidak menyangka masih bisa merasakan malam seperti ini, ucapnya sambil memeluk Sarah. Sean menatap keduanya dengan senyum penuh rasa syukur. Ia merasa semua perjuangan, semua lelah yang ia tanggung, sepadan dengan momen kecil semacam ini. Inilah arti hidup, batinnya. Mereka pun menghabiskan malam dengan bercakap-cakap tentang masa depan. Arrow berkata ia ingin suatu hari membawa Sarah melihat seluruh Australia, dari pantai timur hingga Gurun Merah di Uluru. Sean mendengarkan dengan hati campur aduk, bahagia mendengar impiannya, tapi juga sedih mengingat waktu yang katanya tak lama lagi. Bagi Sean, perjalanan sederhana itu menjadi bukti bahwa cinta bisa membuat seseorang bertahan, bahkan ketika menghadapi kemungkinan kehilangan. Namun, sahabat-sahabat Sean yang mendengar cerita ini mulai merasa gelisah. Mereka melihat betapa dalamnya Sean terikat, betapa keras ia berusaha membuat Arrow bahagia, sementara kesehatannya sendiri justru menurun. Namun Sean menolak semua kekhawatiran. Selama dia masih ada di sisiku, katanya kepada temannya, aku akan lakukan apa saja. Aku ingin dia tahu, sampai akhir hidupnya, dia dicintai. Malam itu, Sean tidur di dalam caravan dengan Arrow di sisinya dan Sarah tertidur pulas di ayunan bayi kecil. Ia menutup mata dengan rasa damai, tak menyadari bahwa semua kebahagiaan ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan segera datang. Hari-hari setelah perjalanan romantis itu, Sean semakin terikat dengan Arrow. Ia merasa kehidupannya kini memiliki tujuan yang jelas, merawat wanita yang dicintainya dan membesarkan Sarah seolah putrinya sendiri. Namun, di balik ketenangan itu, perlahan muncul tanda-tanda kecil yang mengusik hati. Suatu malam, ketika mereka sedang berkunjung ke rumah seorang kerabat Sean, Arrow meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Ia pergi ke kamar mandi, sementara Sean duduk di sofa. Tiba-tiba layar ponsel itu menyala, memperlihatkan notifikasi pesan masuk. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Sean berdetak lebih cepat. Tidak sabar bertemu lagi. Aku merindukanmu. Sean terpaku. Ia mengenali bahwa pesan itu bukan dari keluarga, apalagi teman perempuan. Itu jelas dari seorang pria. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak berani membuka lebih jauh. Ia hanya menatap layar hingga pesan itu menghilang. Ketika Arrow kembali, Sean mencoba bersikap tenang, tetapi dalam hatinya timbul banyak pertanyaan. Siapa pria itu? Apa hubungan mereka? Mengapa Arrow tidak pernah menyebutkan apapun? Beberapa hari kemudian, Sean memberanikan diri menanyakan hal itu dengan lembut. Aku lihat ada pesan aneh masuk di ponselmu waktu itu. Siapa sebenarnya dia? Arrow menatap Sean dengan wajah penuh drama. Air matanya hampir jatuh ketika ia menjawab, dia hanya teman lama. Aku tidak ingin kau salah paham. Aku sedang banyak beban, dan kadang aku hanya butuh seseorang untuk diajak bicara. Jawaban itu terdengar masuk akal di telinga Sean yang penuh cinta. Ia ingin percaya. Ia ingin meyakini bahwa Arrow tidak akan mengkhianatinya. Maka ia menelan keraguannya, meskipun hatinya masih terasa tidak nyaman. Seiring waktu, tanda-tanda aneh lain muncul. Arrow sering berpindah rumah, tidur di tempat berbeda tanpa penjelasan yang jelas. Kadang ia menghilang beberapa jam, lalu kembali dengan alasan samar, aku butuh waktu sendiri. Teman-teman Sean mulai curiga. Mereka melihat perubahan drastis dalam diri Sean, lebih lelah, lebih murung, dan semakin jarang berinteraksi. Apakah kau yakin dia benar-benar jujur padamu? Tanya salah seorang sahabatnya. Sean hanya menggeleng dan berkata, aku mencintainya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Namun, di dalam hatinya, bibit keraguan mulai tumbuh. Ia berusaha menguburnya dalam-dalam, tetapi rasa aneh itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak tahu bahwa keraguan kecil ini kelak akan menjadi pintu menuju kebenaran besar yang mengejutkan. Suatu malam, ketika Sean dan Arrow duduk berdua di dalam van setelah seharian melelahkan, Arrow tiba-tiba membuka percakapan yang membuat Sean semakin bingung. Wajahnya tampak serius, berbeda dari biasanya. Ia menatap Sean dengan mata penuh keraguan, lalu berkata pelan. Sebenarnya, Arrow bukanlah nama asliku. Sean terdiam. Kata-kata itu langsung membuat pikirannya berputar. Selama ini ia mengenalnya sebagai Arrow, nama yang terasa unik, bahkan sedikit misterius. Ia penasaran, siapa sebenarnya wanita di depannya ini? Arrow menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Namaku yang sebenarnya adalah Rebecca. Aku mengganti identitasku karena masa laluku penuh luka. Aku pernah mengalami hubungan yang sangat buruk dengan ayah dari Sarah.
Ia kasar, sering memanipulasi, dan aku harus melarikan diri. Untuk itu, aku butuh nama baru. Nama yang membuatku merasa lebih kuat, lebih bebas. Arrow, berarti panah, panah yang selalu melesat ke depan, tidak pernah mundur. Mendengar itu, Sean merasa hatinya melunak. Ia bisa merasakan kesedihan di balik kata-kata Rebecca. Ia membayangkan seorang wanita muda yang harus meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan, lalu berjuang sendirian membesarkan anak kecil di negeri asing. Rebecca? Arrow, apapun namamu, kata Sean sambil menggenggam tangannya, bagiku kau tetap wanita yang sama. Wanita yang membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Air mata mengalir di pipi Arrow. Ia memeluk Sean erat, seakan menemukan tempat yang aman setelah sekian lama melarikan diri. Bagi Sean, pengakuan itu semakin memperkuat ikatan mereka. Ia melihat Arrow sebagai sosok yang kuat, berani melawan masa lalu, dan layak diberi kesempatan baru. Namun, tanpa disadarinya, cerita ini juga menjadi cara halus Rebecca untuk semakin menancapkan rasa percaya dalam hati Sean. Dengan memainkan peran sebagai korban, ia membuat Sean merasa semakin wajib untuk menjaga, melindungi, bahkan berkorban demi dirinya. Di luar sana, teman-teman Sean mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Tetapi Sean, dibutakan oleh cinta dan rasa kasihan, hanya melihat seorang wanita rapuh yang membutuhkan kasih sayang. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan menjadi orang yang selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Sean tidak tahu bahwa di balik nama Rebecca, ada rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekadar masa lalu penuh luka. Beberapa minggu setelah pengakuan tentang masa lalunya, Arrow kembali membawa kabar besar. Malam itu mereka duduk di ruang tamu kecil. Sarah sudah tertidur di buayan. Arrow menatap Sean dengan raut wajah tegang, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakannya atau tidak. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Sean, aku hamil." Kata-kata itu membuat Sean terdiam kaku. Hatinya bergetar hebat, seolah seluruh dunia berubah dalam sekejap. Selama ini ia selalu mendambakan menjadi seorang ayah, dan sekarang impian itu seakan menjadi nyata. Meski Sarah bukan darah dagingnya, Sean sudah mencintai bayi itu sepenuh hati. Tetapi mendengar Arrow mengandung anak mereka sendiri, itu bagaikan keajaiban. Ia memeluk Arrow dengan penuh sukacita, hampir tidak bisa menahan air matanya. Ini yang selalu kuimpikan, katanya dengan suara parau. Aku akan menjadi ayah, kita akan menjadi keluarga sungguhan. Hari-hari setelah kabar itu dipenuhi keceriaan. Sean mulai membayangkan masa depan. Ia, Arrow, Sarah, dan bayi yang akan lahir. Ia bahkan sudah menyiapkan rencana kecil, membeli pakaian bayi mungil, mencari rumah yang lebih besar, dan mulai menabung meski kondisi keuangannya pas-pasan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, Arrow tiba-tiba datang dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia menunduk, lalu berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Sean, aku mengalami keguguran." Dunia Sean runtuh dalam sekejap. Dari surga ia jatuh ke jurang terdalam. Hatinya yang baru saja dipenuhi harapan kini hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa memeluk Arrow yang menangis terseduh-seduh di pelukannya. Malam itu, Sean duduk lama sendirian setelah Arrow tertidur. Ia menatap kosong ke arah langit-langit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa kebahagiaan selalu diambil begitu cepat? Teman-temannya yang mendengar kabar ini merasa iba. Mereka tahu betapa besar keinginan Sean untuk memiliki anak. Namun di balik rasa kasihan itu, beberapa mulai bertanya-tanya, mengapa segalanya terasa begitu dramatis dan penuh kontradiksi sejak Arrow hadir? Bagi Sean, meski hancur, ia tetap memilih bertahan. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak boleh menyerah. Arrow sudah kehilangan banyak hal, aku harus lebih kuat untuknya dan untuk Sarah. Namun, di balik semua air mata dan pelukan itu, Sean tidak tahu bahwa kisah kehamilan dan keguguran ini hanyalah satu bagian dari permainan kebohongan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, beban yang ditanggung Sean semakin berat. Setelah kabar keguguran, kondisi Arrow dikatakan semakin lemah. Ia sering mengeluh sakit, bahkan mengaku membutuhkan lebih banyak perawatan medis dan obat-obatan khusus. Semua itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sean berusaha sekuat tenaga untuk menanggung semuanya. Pekerjaannya sebagai pendamping penyandang disabilitas tidak cukup untuk menutupi kebutuhan.
Ia pun mulai mencari penghasilan tambahan. Malam hari, Sean mendaftar sebagai sopir Uber, menyetir hingga larut malam, lalu bangun pagi untuk melanjutkan pekerjaan utamanya. Tubuhnya mulai kurus, matanya cekung karena kurang tidur, tapi ia tetap memaksa dirinya demi Aro dan Sarah. Setiap kali Aro meminta bantuan uang, Sean tidak pernah menolak. Untuk obat, katanya. Atau, dokter bilang aku butuh perawatan tambahan. Sean tahu tabungannya menipis, tetapi hatinya selalu lembut setiap kali melihat wajah Aro yang tampak rapuh. Ia rela berhutang demi memastikan Aro dan Sarah baik-baik saja. Teman-temannya semakin khawatir. Mereka melihat perubahan Sean begitu drastis, jarang berkumpul, selalu lelah, dan terlihat semakin tertutup. Suatu malam, salah satu sahabatnya berkata, "Sean, kau tidak bisa terus seperti ini. Kau bekerja tanpa henti, tapi semua uangmu habis entah kemana. Apakah kau yakin semua yang dia katakan benar?" Sean terdiam lama, lalu hanya menggeleng. "Aku mencintainya. Kalau aku menyerah sekarang, bagaimana nasib dia dan Sarah?" Kata-kata itu membuat temannya tidak bisa berkata banyak lagi. Sean benar-benar buta oleh rasa cinta dan tanggung jawab. Ia merasa harus menjadi penyelamat, meski dirinya sendiri hampir tenggelam. Sementara itu, Aro tampak semakin lihai memainkan perannya. Kadang ia tampak begitu sakit, pucat dan tak berdaya. Di lain waktu, ia bisa tampil segar, bahkan ceria, seolah tidak ada penyakit sama sekali. Bagi Sean, kondisi naik turun itu ia anggap wajar. Penyakit mematikan memang tidak bisa ditebak, pikirnya. Namun, kenyataannya, di balik semua permintaan uang itu, ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Sean tidak tahu bahwa dirinya sedang terseret semakin dalam ke jurang penipuan, dan jalan keluarnya akan menjadi sangat sulit. Tekanan finansial dan kelelahan membuat Sean semakin rapuh. Ia bekerja siang malam, tetapi tetap merasa selalu kurang. Sementara itu, Aro sering berpindah-pindah rumah, tinggal sebentar di satu tempat lalu pindah lagi dengan alasan yang tidak jelas. Semua itu menimbulkan tanda tanya besar di benak orang-orang terdekat Sean. Kecurigaan pertama datang dari salah seorang sahabatnya yang tanpa sengaja melihat Aro di sebuah kafe. Ia tidak sendirian. Ada seorang pria duduk di depannya, mereka tampak begitu akrab, bahkan sesekali tertawa. Ketika sahabat Sean mencoba mendekat, Aro buru-buru mengakhiri pertemuan itu dan pergi. Berita itu segera sampai ke telinga Sean. "Aku yakin aku melihatnya dengan pria lain," ujar sahabatnya dengan nada serius. Sean terdiam, wajahnya memucat. Ia ingin marah, tetapi di dalam hatinya masih ada keinginan untuk membela Aro. Malam itu, ia menanyakan langsung kepada Aro. "Aku dengar ada seseorang melihatmu di kafe dengan pria lain. Siapa dia?" Aro menatap Sean dengan ekspresi tersinggung bercampur sedih. Air matanya jatuh, suaranya bergetar. "Dia hanya teman lama, Sean. Aku butuh seseorang untuk bicara, kau sendiri sibuk bekerja terus. Jangan salah paham, aku tidak pernah mengkhianatimu." Kata-kata itu membuat Sean goyah. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk mencari uang hingga tidak bisa selalu ada di sisi Aro. Maka ia pun kembali percaya, mencoba menyingkirkan keraguannya. Namun, tanda-tanda lain semakin sulit diabaikan. Aro sering mendapat pesan singkat di ponselnya, tapi ia cepat-cepat menyembunyikan layar begitu Sean mendekat. Kadang ia keluar malam dengan alasan ingin menenangkan diri, lalu pulang dini hari dengan wajah letih namun senyum dipaksakan. Keluarga Sean ikut gelisah. Ibunya berkata lirih, "Sean, hati-hati. Wanita itu menyembunyikan sesuatu. Kami takut kau akan semakin tersakiti." Tapi Sean, dengan mata lelah dan suara pelan, hanya menjawab, "Aku mencintainya. Aku harus percaya padanya." Cinta membuat Sean menutup mata, meski hatinya mulai retak oleh keraguan. Ia tidak tahu bahwa kebenaran yang disembunyikan Aro jauh lebih kelam daripada sekadar keberadaan seorang pria lain. Hari itu Sean merasa ada sesuatu yang aneh. Aro mengatakan ingin pergi sebentar untuk menemui temannya. Ia tampak gugup, memberi alasan yang terdengar terburu-buru. Sean, yang sudah lama menyimpan rasa curiga, akhirnya memutuskan untuk mengikuti dari kejauhan. Mobil Aro berhenti di sebuah rumah di pinggiran kota. Jantung Sean berdegup kencang ketika ia melihat seorang pria membuka pintu dan menyambut Aro dengan pelukan singkat. Mereka masuk ke dalam rumah dengan wajah akrab, seolah sudah sering bertemu. Sean tidak tahan lagi. Ia keluar dari mobil, melangkah cepat menuju pintu, dan tanpa mengetuk ia langsung masuk.
Pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Arrow sedang berada di kamar pria itu, wajahnya panik melihat Sean berdiri di ambang pintu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Sean pecah, antara marah dan hancur. Arrow terdiam, wajahnya pucat. Ia berusaha mencari kata-kata, lalu berkata tergesa-gesa, "Sean, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku hanya butuh seseorang untuk bicara. Kami tidak melakukan apa-apa." Sean menatapnya dengan mata merah, penuh rasa sakit. "Bicara? Di kamar tidur seorang pria? Kau kira aku sebodoh itu?" Arrow mencoba mendekat, tangannya terulur seakan ingin menenangkan. "Dia hanya teman lamaku, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kau sibuk, aku merasa sendirian. Tolong, jangan salah paham." Kata-kata itu menusuk Sean lebih dalam. Ia ingin marah, ingin meninggalkan wanita itu saat itu juga. Tetapi di balik semua pengkhianatan yang ia lihat, ada bayangan Sarah, bayi kecil yang sudah ia anggap anaknya sendiri. Itulah yang membuat langkah Sean tertahan. Malam itu mereka pulang bersama, tapi suasana di mobil mencekam. Arrow berusaha menjelaskan berulang kali, menangis, bersumpah bahwa ia tidak mengkhianati Sean. Dan entah mengapa, di tengah hancurnya hati, Sean masih ingin percaya. Ia berkata pelan, seakan lebih kepada dirinya sendiri, "Aku mencintaimu. Tapi aku tidak tahu berapa kali lagi aku bisa bertahan seperti ini." Pengkhianatan itu meninggalkan luka besar, meski Sean mencoba menutupinya dengan cinta. Ia tidak tahu, ini baru permulaan dari kebenaran yang lebih menyakitkan. Beberapa hari setelah kejadian di rumah pria asing itu, Sean hidup dalam bayang-bayang keraguan. Hatinya masih hancur, tetapi ia menolak melepaskan Arrow. Setiap kali Arrow menangis dan memohon, Sean luluh. Ia merasa dirinya harus memaafkan, harus tetap bertahan demi Sarah. Namun, suatu malam, kebetulan membuka pintu kamar, Sean melihat ponsel Arrow tergeletak di meja dengan layar menyala. Rasa penasaran yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan membuka pesan-pesan yang belum sempat dihapus. Yang ia temukan membuat darahnya membeku. Ada deretan pesan dari berbagai pria, rayuan, janji pertemuan, bahkan obrolan penuh keintiman. Lebih mengejutkan lagi, ada percakapan yang menunjukkan bahwa kisah penyakit kanker, kehamilan, dan bahkan keguguran hanyalah cerita yang direkayasa. Sean menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar kacau. Ia bertanya-tanya, apakah semua yang kujalani ini bohong? Apakah cinta, penderitaan, air mata, semuanya hanya permainan? Malam itu, Sean tidak bisa tidur. Ia duduk di ujung ranjang, menatap kosong ke arah langit-langit. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia bahkan sempat berpikir dirinya sudah kehilangan akal sehat. "Mungkin aku yang gila," gumamnya. "Mungkin semua ini hanya halusinasi karena aku terlalu lelah." Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan mata sembab, ia mencoba berkonfrontasi dengan Arrow. "Aku tahu semuanya," katanya dengan suara bergetar. "Pesan-pesanmu, kebohongan tentang kanker, tentang kehamilan, semuanya sudah kubaca." Arrow terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menangis histeris. "Sean, kau salah paham. Itu hanya bagian dari hidupku yang kacau, aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi aku mencintaimu, percayalah." Kali ini, air mata Arrow tidak mampu lagi menghapus keraguan Sean. Luka di hatinya terlalu dalam. Ia menatap wanita itu dengan campuran marah, kecewa, dan hancur. "Kau telah mempermainkan hatiku, dan hidupku." Namun, bahkan dengan bukti di depan mata, Sean masih merasa terjebak. Ada bagian dari dirinya yang tidak bisa sepenuhnya melepaskan Arrow, entah karena cinta, entah karena Sarah, atau karena ia sudah terlalu dalam terikat pada kebohongan itu. Yang jelas, mulai malam itu, Sean tahu satu hal, dunia yang ia bangun bersama Arrow tidak pernah nyata. Itu hanyalah bayangan gelap dari sebuah penipuan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa minggu setelah kecurigaan itu memuncak, potongan teka-teki lain mulai terbuka. Sean yang sudah semakin putus asa, mencoba mencari informasi lebih jauh tentang masa lalu Arrow, atau Rebecca, nama aslinya. Suatu hari, ia berhasil menemukan kontak seorang pria di Inggris, yang disebut-sebut Arrow sebagai mantan pasangan yang kasar. Dengan penuh keraguan, Sean menghubunginya melalui pesan singkat. Tak lama, pria itu membalas, dan dari percakapan itu,
sebuah kebenaran mengejutkan muncul. Pria itu adalah ayah kandung Sarah. Ia bukan pria kejam seperti yang diceritakan Aro. Sebaliknya, ia adalah seorang ayah yang berjuang bertahun-tahun untuk bisa tetap bersama putrinya. Dengan suara bergetar melalui telepon, ia berkata, "Rebecca, dia melakukan hal yang sama padaku. Dia bilang punya kanker, dia bilang hidupnya tinggal sebentar lagi. Aku merawatnya, percaya padanya, hingga suatu hari aku sadar semua itu kebohongan. Dan sebelum aku bisa bertindak, dia sudah membawa Sarah pergi ke Australia." Sean terdiam, jantungnya berdetak semakin keras. Ternyata bukan hanya ia yang ditipu, tapi ada orang lain yang lebih dulu mengalami hal yang sama. Lebih menyakitkan lagi, Rebecca menggunakan kebohongan tentang penyakit mematikan untuk melarikan diri, sekaligus memutus hubungan antara ayah dan anak. Ayah kandung Sarah kemudian mengirimkan beberapa dokumen, termasuk catatan pengadilan yang menunjukkan bahwa ia pernah berjuang mendapatkan hak asuh, namun kalah karena tidak memiliki cukup bukti untuk melawan cerita dramatis Rebecca. Semua kebohongan itu dirancang dengan rapi, membuatnya tampak sebagai korban, padahal justru sebaliknya. Sean merasa tubuhnya lemas. Semua yang ia yakini tentang Aro runtuh semakin dalam. Ia tidak hanya ditipu tentang cinta, tapi juga dipaksa menjadi bagian dari cerita panjang penuh manipulasi. Namun, di sisi lain, Sean merasakan simpati yang kuat pada pria di ujung telepon itu. Mereka berdua memiliki luka yang sama, tertipu oleh wanita yang sama, dan sama-sama mencintai Sarah dengan tulus. Malam itu, Sean duduk lama memandangi Sarah yang tertidur pulas di ranjang kecil. Ia mengusap lembut kepala bayi itu, dan dengan suara pelan ia berbisik. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku janji, aku akan melindungimu, sekecil apapun caranya." Bagi Sean, kebenaran ini membuka mata bahwa ia tidak sendirian sebagai korban. Tetapi ia juga sadar, apa yang ia hadapi jauh lebih besar daripada sekadar hubungan cinta yang gagal. Setelah mendengar kebenaran dari ayah kandung Sarah, Sean mulai mencari lebih jauh. Ia membuka media sosial, forum daring, dan bahkan mencoba menghubungi beberapa orang yang pernah mengenal Rebecca di masa lalu. Semakin banyak ia menggali, semakin jelas satu hal, ia bukan satu-satunya korban. Di sebuah grup kecil di Facebook, Sean menemukan percakapan tentang seorang wanita dengan pola yang sama, mengaku sakit parah, meminta belas kasihan, lalu menghilang dengan jejak utang atau hati yang hancur. Nama yang muncul berbeda-beda, kadang Rebecca, kadang Aro, bahkan ada yang mengenalnya dengan nama lain. Namun ciri-cirinya sama persis, wanita cerdas, pandai berbicara, selalu membawa kisah tragis, dan seringkali menggunakan anak kecil sebagai tameng empati. Sean akhirnya berhubungan dengan dua pria lain yang juga mengaku pernah menjalin hubungan dengan Rebecca. Cerita mereka hampir identik, awalnya penuh pesona, lalu datang kabar penyakit mematikan, permintaan bantuan finansial, dan akhirnya sebuah kebohongan yang terbongkar. Mereka bertiga berbincang panjang, saling bertukar bukti, foto, pesan singkat, bahkan rekaman suara. Saat potongan-potongan itu disatukan, gambaran yang muncul membuat Sean semakin terpukul. Rebecca bukan hanya seorang wanita dengan masalah pribadi, tapi seorang manipulator ulung yang menjadikan kebaikan orang lain sebagai senjata. "Aku kira aku yang bodoh," kata salah satu pria dalam panggilan video dengan suara getir. "Ternyata kita semua dibohongi dengan cara yang sama." Perasaan Sean bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit lega karena tidak sendirian. Di sisi lain, hatinya semakin sakit membayangkan betapa banyak orang yang mungkin sudah jatuh ke dalam perangkap yang sama. Mereka kemudian sepakat untuk membentuk semacam jaringan korban. Tujuan mereka sederhana, saling mendukung, menguatkan satu sama lain, dan jika mungkin, menghentikan Rebecca agar tidak menipu lebih banyak orang lagi. Bagi Sean, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang melindungi orang lain agar tidak mengalami luka yang sama. Ia merasa, meski hancur, ia punya tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran. Namun, Sean belum tahu bahwa langkah berikutnya akan membawanya berhadapan langsung dengan pihak berwenang, dan kebohongan Rebecca akhirnya akan terbongkar secara terang benderang. Semakin banyak bukti yang terkumpul dari para korban, semakin jelas bahwa Rebecca bukan sekadar wanita bermasalah, ia adalah seorang penipu ulung. Sean, bersama dua pria lain yang juga pernah menjadi korban, akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi di Perth. Awalnya, polisi hanya mendengar dengan raut wajah skeptis. Seorang detektif bahkan berkata, kedengarannya seperti drama pribadi. "Apakah kalian punya bukti nyata?" Tapi ketika Sean dan para korban menunjukkan pesan singkat, rekaman percakapan, dan catatan transaksi uang yang jumlahnya mencapai ribuan dolar,
ekspresi polisi berubah serius. Jika benar wanita ini berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang, itu sudah masuk kategori penipuan serius, ujar detektif tersebut. Polisi kemudian memutuskan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka merancang sebuah operasi yang dikenal dengan istilah honey trap, jebakan manis. Caranya sederhana, mereka akan mendekati Rebecca dengan cara tertentu, membiarkannya berbicara, lalu merekam pengakuannya. Hari yang ditentukan pun tiba. Rebecca dipanggil dengan alasan dimintai keterangan terkait tuduhan stalking yang sebelumnya justru ia ajukan kepada Sean. Tanpa sadar, ia masuk ruang pemeriksaan dengan percaya diri, masih berperan sebagai korban. Namun, selama wawancara yang direkam, polisi mulai mengajukan pertanyaan tajam. Jadi, kau bilang menderita kanker hati. Apakah kau punya bukti medis resmi? Uang ribuan dolar yang diterima dari Sean dan pria lain, digunakan untuk apa sebenarnya? Awalnya, Rebecca berputar-putar, menangis, memainkan peran lamanya. Tapi semakin lama, jawabannya makin tidak konsisten. Hingga akhirnya, di bawah tekanan, ia mengakui sebagian kebohongannya. Penyakit itu dibuat-buat, sebagian uang memang digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan ia memang menjalani hubungan dengan lebih dari satu pria dalam waktu yang sama. Pengakuan itu terekam jelas. Polisi kini punya bukti kuat bahwa Rebecca telah melakukan penipuan dengan modus memalsukan penyakit mematikan. Ironisnya, tuduhan stalking yang ia ajukan justru menjadi pintu masuk untuk membongkar kebohongan besar yang selama ini ia jalankan. Sean, ketika diberitahu tentang hasil penyidikan itu, hanya bisa terdiam lama. Ada rasa lega, tapi juga sakit yang luar biasa. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Sakit karena ia sadar bahwa semua cinta, pengorbanan, dan air matanya hanyalah bahan bakar bagi permainan kotor seorang manipulator. Namun bagi Sean dan para korban lainnya, ini adalah titik balik. Mereka tahu, keadilan akhirnya mulai bergerak. Proses hukum terhadap Rebecca berjalan cukup panjang. Media lokal mulai meliput kasus ini karena dianggap tidak biasa. Seorang wanita berpura-pura sakit kanker demi menipu pria-pria yang baik hati. Publik pun terbelah, ada yang merasa iba, tetapi lebih banyak yang marah melihat bagaimana ia memanfaatkan belas kasihan orang lain. Hari sidang akhirnya tiba. Sean datang ke pengadilan dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di kursi pengunjung bersama beberapa korban lain. Ketika Rebecca masuk ruang sidang dengan tongkat, pura-pura pincang, banyak orang menggelengkan kepala. Kemarin dia masih bisa berjalan normal, bisik salah satu korban dengan nada sinis. Jaksa membacakan dakwaan dengan tegas, penipuan, manipulasi, serta penggunaan penyakit palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Semua bukti dipaparkan, pesan singkat, rekaman suara, hingga pengakuan Rebecca sendiri saat diperiksa polisi. Saat gilirannya membela diri, Rebecca menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan dirinya hanya wanita yang kesepian, yang tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Tetapi hakim tetap menatapnya dengan dingin. Akhirnya, vonis dijatuhkan. Rebecca dinyatakan bersalah, namun hanya dijatuhi hukuman percobaan, suspended sentence. Ruangan pengadilan bergemuruh. Banyak yang tidak puas. Sean memejamkan mata, hatinya perih. Baginya, hukuman itu terlalu ringan dibandingkan dengan luka mendalam yang ditinggalkan pada dirinya dan para korban lain. Uang bisa dicari kembali, kata Sean lirih setelah sidang. Tapi kepercayaan, itu yang tidak bisa kembali. Dia mencuri bukan hanya uang, tapi juga rasa percaya kami. Di sisi lain, ada sedikit kabar baik. Dengan terbongkarnya kebohongan Rebecca, ayah kandung Sarah akhirnya berhasil memenangkan hak asuh. Sarah dipulangkan ke lingkungan yang lebih stabil dan penuh kasih sayang. Sean, meski berat hati, merasa lega mengetahui anak kecil itu kini berada di tangan yang tepat. Vonis ini menutup satu bab pahit dalam hidup Sean, tetapi meninggalkan luka yang akan lama sembuhnya. Baginya, keadilan memang sudah ditegakkan, tetapi tidak pernah benar-benar sebanding dengan penderitaan yang dialami para korban. Meski pengadilan telah selesai, kehidupan Sean tidak kembali seperti semula. Ia harus menata ulang hatinya, mengumpulkan serpihan kepercayaan yang hancur. Setiap kali mengingat kebersamaannya dengan Aro, atau Rebecca, ia merasa seakan telah menjalani mimpi panjang yang berakhir dengan mimpi buruk. Namun, di balik luka itu, Sean menemukan sesuatu yang berharga, persahabatan. Hubungannya dengan ayah kandung Sarah semakin erat. Mereka berdua, yang sama-sama pernah menjadi korban kebohongan Rebecca, kini menjadi sahabat dekat. Mereka sering bercanda pahit,
Menyebut diri mereka, keluarga yang terbentuk dari kebohongan. Sarah sendiri tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil. Ayah kandungnya memberikan kasih sayang yang tulus, sementara Sean tetap hadir sebagai sosok paman yang penuh cinta. Mereka bahkan membentuk grup kecil di aplikasi perpesanan, menamai diri mereka, Three Men and a Baby, 3 pria dan seorang bayi. Grup itu menjadi tempat berbagi tawa, foto, dan cerita perkembangan Sarah. Bagi Sean, itu adalah pengingat bahwa dari setiap kegelapan, masih ada cahaya yang bisa ditemukan. Ia kehilangan uang, kehilangan kepercayaan, bahkan hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi ia juga menemukan arti baru dari keluarga, pertemanan, dan ketulusan. Cinta memang bisa membuatmu buta, kata Sean dalam sebuah wawancara kecil. Tapi pengalaman ini mengajarkanku, kebaikan hati harus selalu diiringi kewaspadaan. Jangan pernah membiarkan belas kasihan dijadikan senjata oleh orang yang tidak layak menerimanya. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang pria yang ditipu. Ini adalah kisah tentang bagaimana manipulasi bisa menghancurkan hidup orang lain, tetapi juga bagaimana manusia bisa bangkit kembali, menemukan kekuatan dalam luka, dan belajar untuk lebih bijak. Sean tahu ia akan selalu membawa bekas luka itu. Namun ia juga tahu, setiap luka adalah pengingat, jangan pernah menyerah pada kebenaran, karena kebenaran pada akhirnya selalu muncul ke permukaan. Terima kasih telah mengikuti kisah nyata ini di kanal Sandi Kriminal. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikanlah agar semakin banyak orang yang waspada terhadap bahaya manipulasi dan penipuan emosional. Ingatlah, cinta dan kebaikan adalah hal berharga, tapi keduanya harus selalu berjalan bersama kewaspadaan. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.